Situasi geopolitik kembali memanas, dunia sepak bola ikut bergetar. FIFA mulai siaga, dan kabar mengejutkan muncul, PSSI diminta bersiap untuk segala kemungkinan. Di saat ketidakpastian menghantui, proyek besar langsung digeber, pemain naturalisasi grade A dari Eropa siap merapat, membentuk wajah baru skuad Garuda. Indonesia tanda tegangan tinggi, dan semua mata kini tertuju pada satu laga krusial. FIFA Matchday melawan tim nasional Oman bukan sekadar uji coba, ini adalah panggung pertama kekuatan baru Indonesia. Dari krisis global, ke revolusi skuad, dunia mulai bertanya, apakah ini awal kebangkitan besar Indonesia? Atau justru ledakan kejutan yang akan mengguncang Asia? Per 5 Mei, situasi di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah meningkatnya tensi geopolitik yang ikut berdampak pada dinamika sepak bola internasional. Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan media menyebut bahwa FIFA mulai mempertimbangkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas dan kelancaran Piala Dunia FIFA 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kesiapan dan keamanan tim peserta, termasuk tim nasional Iran yang saat ini tetap menyatakan komitmennya untuk tampil meski berada dalam tekanan situasi global yang belum sepenuhnya kondusif. Dalam konteks tersebut, muncul pembahasan mengenai opsi alternatif sebagai langkah antisipatif apabila terjadi perubahan mendadak. Nama tim nasional Indonesia disebut masuk dalam radar pertimbangan bersama beberapa negara lain di kawasan Asia. Sumber-sumber media Asia menilai Indonesia memiliki sejumlah faktor pendukung, mulai dari stabilitas internal, perkembangan infrastruktur sepak bola, hingga basis supporter yang besar dan aktif di tingkat internasional. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh FIFA terkait kemungkinan pergantian peserta. Proses evaluasi disebut masih berlangsung dan melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi, kesiapan tim, serta kondisi global yang terus berkembang. Pihak federasi menegaskan bahwa setiap keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan kompetisi dan keamanan seluruh pihak yang terlibat. Di sisi lain, perkembangan ini turut menjadi perhatian berbagai federasi sepak bola, termasuk PSSI yang saat ini fokus pada persiapan tim nasional menghadapi agenda internasional ke depan. Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa sepak bola tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika global, dan setiap keputusan besar akan mempertimbangkan banyak faktor di luar lapangan. Untuk saat ini, publik internasional masih menunggu kejelasan langkah berikutnya dari FIFA, sembari memantau perkembangan situasi yang dapat memengaruhi peta persaingan menuju Piala Dunia 2026. Kekhawatiran itu kini semakin nyata dan meluas. Media Eropa secara terbuka mulai mempertanyakan keputusan tim nasional Iran yang tetap bersikeras tampil di Piala Dunia FIFA 2026. Sejumlah laporan menyebut bahwa situasi yang dihadapi Iran bukan hanya soal sepak bola, tetapi sudah menyentuh aspek keamanan, politik, hingga mobilitas tim. Bahkan ada insiden di mana delegasi Iran mengalami penolakan dan pemeriksaan ketat saat memasuki Kanada karena dugaan keterkaitan dengan isu sensitif global. Di sisi lain, tuntutan dari Federasi Iran agar ada jaminan khusus dari FIFA menunjukkan betapa kompleksnya situasi yang mereka hadapi. Mereka bahkan menegaskan tidak akan berpartisipasi jika tidak ada jaminan keamanan dan perlakuan yang dianggap adil. Hal ini semakin memperkuat narasi di media Eropa bahwa keikutsertaan Iran bukan hanya berisiko bagi tim itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas turnamen secara keseluruhan. Media Asia pun ikut menyoroti kondisi ini dengan sudut pandang yang lebih beragam. Beberapa outlet di Timur Tengah menunjukkan dukungan moral agar Iran tetap tampil sebagai simbol kekuatan sepak bola Asia. Namun di sisi lain, media Asia Timur dan Asia Tenggara mulai mengangkat kekhawatiran yang sama, bahwa tekanan eksternal bisa berdampak langsung pada performa pemain di lapangan. Cedera pemain kunci, pembatalan agenda uji coba, hingga ketidakpastian lokasi pertandingan menjadi faktor yang memperkuat keraguan tersebut. Bahkan di luar aspek teknis, muncul kekhawatiran yang lebih dalam, yaitu kondisi mental para pemain. Dengan sorotan global, tekanan politik, dan kemungkinan gangguan logistik, banyak analis menilai Iran akan bertanding dalam situasi yang tidak normal. Ini bukan lagi sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga ujian psikologis yang sangat berat. Kini narasi global mulai mengerucut pada satu pertanyaan besar. Apakah Iran benar-benar siap tampil di panggung dunia dalam kondisi seperti ini? Atau justru keputusan untuk tetap bermain akan menjadi risiko terbesar yang pernah diambil dalam sejarah Piala Dunia? Di tengah situasi global yang terus memanas, narasi mengenai kemungkinan perubahan peserta di Piala Dunia FIFA 2026 semakin berkembang. Dalam skenario fiksi yang ramai diperbincangkan, FIFA dikabarkan mulai mengirim sinyal kewaspadaan kepada PSSI agar tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan. Langkah ini disebut sebagai bentuk antisipasi apabila situasi yang melibatkan tim nasional Iran semakin kompleks dan berpotensi mengganggu jalannya turnamen. Meski secara resmi Iran masih dijadwalkan tampil dan FIFA belum mengumumkan perubahan apapun, ketegangan yang terjadi membuat berbagai skenario darurat mulai dipertimbangkan. Bahkan dalam regulasi,
FIFA memang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pengganti jika ada tim yang mundur atau tidak dapat berpartisipasi. Dalam narasi yang berkembang, PSSI disebut diminta untuk meningkatkan kesiapan tim secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis, administratif, hingga kesiapan pemain. Hal ini sejalan dengan sikap resmi PSSI yang selama ini memilih berhati-hati dan menunggu keputusan final dari FIFA, karena hingga kini belum ada konfirmasi tertulis terkait perubahan peserta. Namun di balik sikap resmi tersebut, spekulasi publik terus menguat. Indonesia dianggap sebagai salah satu kandidat potensial jika skenario darurat benar-benar terjadi, didukung oleh perkembangan tim nasional, proyek naturalisasi, serta peningkatan kualitas skuad dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini menciptakan atmosfer yang unik. Di satu sisi Iran masih berjuang untuk memastikan kehadirannya di panggung dunia, namun di sisi lain bayang-bayang kemungkinan perubahan terus menghantui. Dan di tengah ketidakpastian itu, Indonesia perlahan diposisikan sebagai opsi siap pakai jika sejarah tiba-tiba berubah arah. Kini semuanya bergantung pada satu hal. Apakah situasi global akan mereda? Atau justru membuka jalan bagi skenario paling mengejutkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia? Menanggapi sinyal kewaspadaan tersebut, langkah PSSI disebut bergerak semakin cepat dan terarah. Dalam narasi yang berkembang, federasi tidak ingin sekadar menunggu keputusan, tetapi memilih mempercepat proyek besar, terutama dalam mendatangkan pemain-pemain grade A yang dinilai mampu langsung meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Proses komunikasi dengan pihak KNVB pun dikabarkan semakin intens. Fokus utama diarahkan pada pemain diaspora yang memiliki pengalaman di Liga Eropa, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental bertanding. Beberapa nama mulai kembali mencuat ke permukaan sebagai bagian dari rencana percepatan ini, mulai dari lini belakang, tengah, hingga depan, semuanya disusun untuk membentuk tim yang benar-benar siap jika peluang besar itu datang. Di balik layar, tim teknis dan pelatih John Hartman bekerja dalam tempo tinggi. Mereka tidak hanya mencari pemain berkualitas, tetapi juga memastikan kesesuaian karakter, gaya bermain, dan kesiapan adaptasi dengan sistem yang sedang dibangun. Targetnya jelas, pemain yang datang harus bisa langsung menyatu, bukan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Langkah cepat ini juga berdampak pada atmosfer internal tim. Persaingan semakin ketat, standar latihan meningkat, dan intensitas persiapan melonjak drastis. Indonesia tidak lagi mempersiapkan diri untuk sekadar tampil di ajang regional, tetapi untuk menghadapi kemungkinan tampil di panggung dunia dengan tekanan yang jauh lebih besar. Yang menarik, sinyal keseriusan ini mulai terbaca oleh media luar. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang menunggu keberuntungan, tetapi sebagai negara yang benar-benar mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, bahkan untuk skenario terbesar sekalipun. Kini situasinya berubah. Indonesia tidak lagi hanya berharap pada peluang. Indonesia sedang membangun kesiapan, agar ketika kesempatan itu datang, mereka tidak ragu, dan tidak terlambat. Percepatan proyek ini semakin terasa ketika beberapa nama yang sebelumnya hanya sebatas rumor kini mulai masuk dalam pembahasan serius. Sosok seperti Luke Velkri dan Dinzen Bergen disebut-sebut menjadi bagian dari rencana di lini depan, dua pemain dengan karakter berbeda namun saling melengkapi, satu mengandalkan kecepatan eksplosif, satu lagi dikenal sebagai finisher dingin yang tajam di kotak penalti. Di lini belakang, kehadiran Pascal Struijk menjadi salah satu kunci penting dalam membangun pertahanan kokoh. Postur, pengalaman, dan kemampuan membaca permainan membuatnya diproyeksikan sebagai pilar utama yang bisa menahan tekanan dari lawan-lawan kuat. Sementara itu, di sektor tengah, Jairo Riedewald hadir sebagai pengatur ritme, gelandang dengan visi luas yang mampu menghubungkan lini belakang dan depan secara efektif. Kombinasi ini menciptakan kerangka tim yang semakin solid. Dari belakang yang disiplin, tengah yang cerdas, hingga depan yang mematikan, semuanya dirancang untuk saling terhubung dalam satu sistem permainan yang agresif dan modern. Kehadiran nama-nama ini juga membawa dampak besar secara psikologis, baik bagi tim sendiri maupun lawan. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan sebagai tim yang memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di bawah arahan John Hartman, para pemain ini tidak hanya dikumpulkan, tetapi disatukan dalam visi yang sama, bermain berani, cepat, dan tanpa kompromi. Latihan demi latihan difokuskan pada penyempurnaan chemistry, memastikan setiap pergerakan, setiap umpan, hingga setiap transisi berjalan dalam tempo tinggi dan presisi maksimal. Kini gambaran besar itu mulai terlihat jelas. Ini bukan lagi sekadar tim yang dibangun untuk hari ini, tetapi tim yang sedang dipersiapkan untuk momen besar. Momen yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Momentum itu diprediksi akan mencapai titik ujinya pada agenda FIFA Matchday saat Indonesia berhadapan dengan tim nasional Oman. Laga ini bukan lagi sekadar uji coba biasa, tetapi disebut sebagai simulasi kekuatan sesungguhnya, di mana skuad Garuda berpotensi tampil dengan komposisi penuh pemain diaspora dan naturalisasi yang berkarir di Eropa. Dalam skenario yang berkembang,
ini akan menjadi pertama kalinya Indonesia menurunkan kombinasi full power dengan standar permainan Eropa di hampir seluruh lini. Dari pertahanan yang lebih disiplin, lini tengah yang cerdas dalam distribusi bola, hingga lini depan yang tajam dan klinis, semuanya dirancang untuk menunjukkan identitas baru yang jauh lebih modern dan kompetitif. Pelatih John Hartman disebut ingin memanfaatkan laga ini sebagai panggung pembuktian. Bukan hanya untuk mencari kemenangan, tetapi untuk menguji sejauh mana sistem permainan yang dibangun bisa berjalan di bawah tekanan nyata. Setiap detail akan diamati, mulai dari koordinasi antar lini, efektivitas pressing, hingga kemampuan tim dalam mengontrol tempo permainan. Bagi Oman, pertandingan ini juga menjadi sinyal peringatan. Mereka tidak lagi menghadapi Indonesia yang lama, melainkan tim dengan wajah baru yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berani mengambil risiko. Media Asia bahkan mulai menyebut laga ini sebagai early warning bagi tim-tim lain di kawasan. Jika eksperimen ini berjalan sukses, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi juga mengirim pesan tegas ke seluruh Asia, bahwa Indonesia benar-benar siap naik level. Dan dari satu laga uji coba ini, bisa saja lahir sebuah kekuatan baru yang selama ini tidak pernah diperhitungkan.